Salam saudara semuanya, senang sekali kita bisa beribadah pada hari ini. Welcome to Beyond Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semuanya disempurnakan oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdiri sama-sama. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita, come on. Semua katakan, wow, wow, we will sing unto God with joyful voice. Every heart in our house sings and adore. We will stand at your gates with thankful songs. You are good and your faithfulness is sure. Come on! Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, the name is shall endure. We are forever yours, we feel your cause, we pray. Great is our God, the love it shall endure. Come on! Whoa. Nations rise and attend before his throne. Suffering Christ is our Lord and God alone. We will stand at your gates with thankful song. In your grace, all of Jesus rest secure. Come on! Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, the name it shall endure. Oh, we are forever yours, we feel your cause, we pray. Great is our God, the love it shall endure. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan, come on. Kami meninggikan Kau Tuhan hari ini, Raja di atas segala raja. Biar setiap yang bernapas memuji, meninggikan Kau. Mari sama-sama katakan, biar
We are forever yours. Come on, say, we are forever yours. We are forever yours. We are forever yours. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami memuji-Mu Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, the name it shall endure. We are forever yours, we feel your voice, we praise. Great is our God, the name it shall endure. We are forever. We are forever yours. We are forever yours. Sekali lagi katakan, we are forever yours. Kami milik-Mu Tuhan. We are forever yours. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami milik-Mu selama-lamanya. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Come on. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, kau batu karang, kau batu karang yang teguh. Penyelamatku, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kamu yang percaya katakan, haleluya, haleluya. Kekal, sama-sama katakan haleluya. Kami nyatakan hari ini Tuhan, Kaulah Juru Selamat dunia satu-satunya.
Terima kasih Yesus. Kemauan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Puji Dia bersorak bagi Dia, masyurkan namanya. Mari semangat Gideon sama-sama katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkanlah, siapa Dia? Yesus kaulah Tuhan. Kami nyatakan hari ini, come on. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, tempat perlindungan, tempat perlindungan, pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Shalom, senang beribadah dengan saudara-saudara hari ini. Saya juga mau menyapa baik saudara yang beribadah secara onsite atau juga saudara yang sedang beribadah secara live streaming. Baik saudara, hari ini sebelum kita memasuki pujian selanjutnya, kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-42. Saya akan membacakan pertanyaan, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan 42. Bagaimana membaca dan mendengarkan firman Allah dengan kerajinan, persiapan dan doa agar kita bisa menerimanya dengan iman, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, Alkitab yang kita baca sehari-hari ini bukanlah buku yang biasa saudara. Sekalipun kita tidak mengkeramatkan ya, tetapi kita perlu untuk memperlakukan secara berbeda. Saudara, kita percaya bahwa Alkitab itu adalah perkataan Allah sendiri. Sebab itu waktu kita membaca firman Tuhan, maka kita perlu memiliki sikap yang berbeda, yaitu kita datang kepada Allah karena Allah sedang berbicara dengan kita. Sebab itu kita perlu mendengar dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan dengan seksama. Saudara-saudara, kita juga tahu bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu memang diilhamkan Allah untuk memperbaiki kelakuan, mendidik kita dan mengajar kita. Tetapi sesungguhnya Alkitab itu bukan hanya sekedar buku pedoman di mana kita ini menjadi porosnya. Tetapi sesungguhnya Alkitab itu adalah berbicara tentang Allah, bukan tentang kita. Sebab itu kita waktu membaca Alkitab, sekalipun kita ini mendapatkan hikmat, maka kita perlu menyelaraskan hati kita, menyelaraskan hidup kita dengan karya penebusan Kristus.
Sebab itu kita perlu mempersiapkan hati kita untuk kita rela menerima apa saja yang akan Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Dan kita juga berdoa supaya Roh Kudus itu memampukan kita supaya kita bisa menerimanya dengan iman, menyimpannya dalam hati dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, selain itu firman Tuhan itu tujuannya bukan hanya sekedar kita itu menerima informasi, tetapi firman Tuhan itu akan mentransformasi kehidupan kita ketika kita mentaatinya. Dan ketika kita taat bukan karena kita terpaksa, tetapi karena kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yohanes 14:15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama merenungkan. Apakah kita selama ini masih memiliki kehausan untuk kita membaca firman Tuhan yang adalah perkataan Allah sendiri? Apakah kita masih menghargai firman Allah itu bukan hanya sebagai buku pedoman, tetapi ketika kita membacanya kita mau menyelaraskan hati kita, hidup kita dengan karya penebusan Kristus. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang adalah perkataan-Mu sendiri. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami menganggap Alkitab sebagai buku biasa, sebagai buku pedoman yang berisi informasi. Tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa menerima firman-Mu sebagai perkataan-Mu, menyimpannya dalam hati, dan kami bisa mentaatinya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini selaras dengan karya penebusan-Mu, sehingga hidup kami semakin hari diubahkan untuk kami serupa dengan Engkau dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Sang firman, sang sabda itu telah menjadi manusia yang menyatukan kami dengan Allah Bapa. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, datanglah yang sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pujian indah, kita balas surgamu. Kan ku puji gunung kokoh, gunung pengasihanku. Jika sampai hari ini kami selamat itu karena kekuatan daripada-Mu Tuhan. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Anugerah-Mu menopangku sampai di negeri kekal. Yesus cari akan aku saat ku dalam dosa, untuk membela diriku dipikulnya salibkan. Kami yang dulu berutang Tuhan, telah Engkau bayar lunas. Mari sama-sama katakan, tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, ikat hatiku yang sesat dengan rahmat tak henti. Ku dipikat oleh dunia, meninggalkan
inilah hatiku Tuhan, meteraikan. Katakan inilah hatiku Tuhan, inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Selaraskan setiap hati kami untuk supaya kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Above all else, I adore your name. Above all else, tune my heart to sing your praise. Come on. Above all else, I adore your name. Above all else, tune my heart to sing your praise. Come on. Above all else, I adore your name. Above all else, tune my heart to sing your praise. Dalam kegelapan, Kau datang selamatkanku. Ku terikat dalam dosa, kasih-Mu bebaskanku. Sekarang jiwaku memuji, hatiku Kau miliki. Anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Tuhan, begitu besar, begitu mulia apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Dan kami adalah umat yang Kau tebus. Pada hari ini, kami rindu untuk mengenal Engkau, mengenal Sang Firman, mengenal Sang Sabda yang menjadi manusia. Supaya kami tahu kehendak-Mu Tuhan bagi kami. Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum, Tuhan, ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Adakah suara mengangkat hatimu? Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yes, Lord Jesus. Semua katakan, Tuhan, ku buka mata-Mu dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum
karya tangan-Mu. Ku tersanjung Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu semua. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru, angkat suaramu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada, katakan sama-sama, dan ku ingin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama katakan. Semua yang baik dalam hidupku. Percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Kesempatan yang baru. Sekali lagi katakan, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Katakan, ku ada. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami tercipta untuk menyembah Engkau, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati Engkau Tuhan. Dan biarlah pada hari ini, hati kami selalu rindu untuk mengenal Engkau. Mengenal Sang Sabda yang rela menjadi manusia untuk menebus setiap hidup kami. Karena di dalam hadirat-Mu, di dalam pengenalan akan Tuhan, hati kami menjadi tenang. Di dalam pengenalan akan Tuhan, hati kami setiap hari akan dikalibrasi. Dan pada saat kami menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup kami bisa berkata, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang rela menjadi manusia, itu ada di dalam hidupku. Itu adalah mukjizat yang terbesar kami. Kami bersyukur Tuhan, buat hari ini kami bisa menyembah Engkau. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengkalibrasi hati kami supaya kami dikuatkan. Supaya kami sadar bahwa pengorbanan Yesus lebih dari cukup dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Kami siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami menyarankan agar saudara dapat memberi dengan cara transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi-aplikasi dompet elektronik yang saudara miliki. Informasi selengkapnya dapat Anda temukan dalam kartu Ways to Give di kursi masing-masing. Jika Anda terkendala dengan sistem ini, Anda dapat memberikan secara tunai dengan memasukkannya dalam amplop yang ada di kursi Anda. Sewaktu Anda meninggalkan ruang ibadah, Anda dapat memasukkannya dalam kotak persembahan yang ada. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita bawa persembahan kita ini kepada Tuhan, karena kita memberi bukan untuk diberkati, tetapi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat pemeliharaanmu, perlindunganmu, dan berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang kami terima. Biarlah ini dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini dan mempermuliakan nama-Mu. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, kami siap memberi. Amin. Hi Church, happy Sunday. This is Gibeon Weekly News. Siang ini kita melanjutkan kelas APS dan kita akan membahas tentang baptisan. Saudara bisa masuk ke ruang Zoom mulai pukul 13.00 dan dipersilahkan mengisi daftar absen terlebih dahulu serta mengubah username di Zoom. Kemudian pada hari Sabtu 30 Oktober kita juga akan mengadakan baptisan. Bagi saudara yang akan dibaptis, jangan sampai melewatkan kelas ini ya. Khusus bagi yang telah mendaftar untuk dibaptis, mohon dapat menunjukkan hasil negatif swab antigen sehari sebelum tanggal pembaptisan. Melayani bukan hanya sekedar keahlian khusus, tetapi hati yang mau melayani sebagai ekspresi ucapan syukur atas kasih-Nya dalam hidup kita. Let's join our ministry. Gibeon Usher now recruiting for Gibeon Creative now recruiting for Praise and Worship now recruiting for Gibeon Multimedia now recruiting for Gibeon Kids now recruiting for Tuhan tidak hanya memanggil yang mampu, tetapi memampukan semua yang dipanggilnya. Solideo Gloria. Bagi Anda yang rindu untuk melayani, pastikan Anda mendaftarkan diri Anda melalui link berikut ini atau kunjungi www.gibeon.church. Pendaftaran untuk Ministry Recruitment ini akan kami tutup pada tanggal 24 Oktober 2021. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa setelah mempertimbangkan dengan matang dan menampung beberapa masukan dari jemaat, maka perlu kami informasikan bahwa sekarang penggunaan face shield bersifat opsional. Jadi, bagi Anda yang selama ini mungkin merasa kurang nyaman dalam penggunaan face shield, Anda boleh tidak menggunakannya. Dengan catatan, tetap menggunakan masker setiap waktu. Namun, apabila Anda lebih memilih untuk tetap menggunakannya, kami pun mempersilahkan Anda untuk mengenakan face shield dan masker. Sampai bertemu dalam ibadah onsite dan online minggu depan.
Bagi yang akan datang onsite, jangan lupa untuk registrasi. Happy Sunday and God bless you. Amen. Berikan tepuk tangan saudara untuk tim multimedia yang begitu luar biasa. Berikan tepuk tangan juga para pelayan Tuhan yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Usher, multimedia, worship. Amin saudara. Nanti kalau saudara keluar, make sure saudara appreciate mereka. Kita perlu belajar untuk melestarikan budaya untuk saling mengapresiasi. Katakan terima kasih. Thank you for serving. Thank you for doing such an excellent job. Okay. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru joining us, kalau saudara notice hari ini dan minggu lalu kita juga tidak require all face shield ya. Tetapi kalau saudara tetap mau melaksanakannya boleh saudara. Dan teman-teman yang online saya juga mengucapkan selamat datang. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan dan kuasa Injil. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan saya juga mengingatkan saudara, bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, make sure saudara daftar dan nanti siang ada kelas baptisan. Make sure you don't miss this karena kita akan mengenal apa itu doktrin baptisan. Why we need to get baptized. Apakah baptisan itu merupakan syarat dari keselamatan? Saya masih ingat waktu anak saya waktu umur 10 tahun dia bertanya, "Daddy, kalau aku gak dibaptis apakah aku masuk neraka?" Kalau aku dipanggil Tuhan. So, you know, that's a question yang sering kali ditanyakan dan saudara kalau gak tahu jawabannya, make sure saudara tahu jawabannya. Why you get baptized. Bagi saudara yang dulu sudah dibaptis tetapi dulu dibaptis karena pacar, karena ikut-ikutan ya saudara perlu memikirkan ulang why you are doing that. Make sure you understand why you're being baptized. Dan juga bagi saudara yang rindu untuk melayani, beberapa dari saudara sudah bertanya kepada kami, sudah tanya sama saya, "Pastor, saya rindu untuk melayani." Saudara sebelum melayani, make sure saudara kalau saudara sudah ikut APS, so you know why you serve. Kenapa saudara melayani? Melayani bukan untuk menyalurkan bakat atau menyalurkan apa yang saudara bisa lakukan supaya saudara bisa merasa puas. Bukan itu saudara. Tetapi ada alasan-alasan tertentu. Dan itulah sebabnya kalau saudara rindu, make sure you ikut APS. Kalau miss kali ini, make sure you join next batch, oke? Tetapi saudara yang sudah mengambil kelas-kelas tersebut dan rindu untuk melayani, hidupilah panggilanmu. Karena Tuhan lebih dahulu melayani saudara. Hidupilah itu semua supaya saudara juga bisa memuliakan nama Tuhan melalui hidup saudara. Nah, kita memulai khotbah berseri yang baru minggu lalu, Jesus the True and Better. Dan the reason kenapa kita memulai khotbah berseri ini karena bulan Oktober kita merayakan Protestant Reformation. Reformasi ini terjadi 504 tahun yang lalu di tanggal 31 Oktober 1517 di mana Martin Luther melakukan protes terhadap gereja yang sudah menyeleweng dari esensi Injil. Di mana gereja pada saat itu menjual pengakuan dosa. Gereja pada saat itu sudah meninggalkan esensi Injil yaitu kasih Kristus, anugerah Allah. Sehingga yang menjadi fokus dari gereja adalah politik, menjadi fokus dari gereja adalah power, yang menjadi fokus dari gereja adalah money. Well, apparently kalau saudara mendengar apa yang terjadi di mana-mana, itu pun juga terjadi saat ini juga. Makanya semangat reformasi yang dikumandangkan oleh Augustine the Hippo, yang dikatakan bahwa Ecclesia Semper Reformanda Est, sebuah gereja terus harus mempunyai semangat reformasi. Hati kita terus dikalibrasi untuk kembali kepada Injil. Itulah sebabnya salah satu dari hal-hal yang dikumandangkan melalui Protestant Reformation adalah saved by grace alone. Anugerah adalah basis dari kekristenan. Through faith alone. Bahwa hidup kita hanyalah oleh iman. In Christ alone, hanya karena Kristus, di dalam Kristus saja. According to scripture alone, bahwa pewahyuan itu bukan aku dengar dari Tuhan. Kalau aku dengar dari Tuhan harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Pewahyuan di luar Alkitab itu bahaya saudara. Karena itu bisa menyesatkan banyak orang. For the glory of God alone, bukan untuk pemenuhan pribadi, bukan untuk semuanya tentang dirimu sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya semangat ini kita perlu bawa. Dan
There's no better way untuk merayakan Protestant Reformation ini melalui khotbah berseri kita. The true and better Jesus. Jesus is the true and better dari semua tokoh-tokoh Alkitab. Dan kalau saudara lihat di luar sana ada sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli deo gloria. Dan kita bicara tentang dua hal ini. Dan nanti kita akan bicara juga tentang sola fide. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bahwa cara metode melihat Alkitab dari kacamata Kristus itu bukan diciptakan oleh manusia atau para pakar teologi, bukan. Atau mungkin profesor-profesor yang menyelidiki Alkitab, bukan. Tetapi Yesus sendiri juga melihat Alkitab melalui dirinya sendiri. Bahwa seluruh Alkitab perjanjian lama yaitu Tanak, Torak, Nefim, dan Ketuvim itu bicara tentang siapa? Tentang dirinya. Makanya minggu lalu kita sempat membahas 2 orang Emmaus yang sudah meninggalkan Yerusalem untuk menuju kota yang tidak ada artinya. Mukanya muram, hatinya patah semangat, kehilangan pengharapan. Tetapi waktu ketemu sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yesus menceritakan siapa dirinya melalui kitab-kitab para nabi, melalui tulisan-tulisan di perjanjian lama dan hukum Taurat. Dan dikatakan setelah mereka mendengar itu dan mereka mengalami perjamuan bersama dengan Yesus waktu Yesus memecah-mecahkan roti, dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dengan Dia. Dan kemudian ayat 32 dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa kadang-kadang kita ini salah kaprah, salah paham, gagal paham. Kita pikir untuk kita ini berkobar-kobar hatinya kepada Tuhan, yang kita butuhkan adalah KKR. Yang kita butuhkan adalah kesembuhan ilahi. Yang kita butuhkan adalah nubuatan. Yang kita butuhkan adalah doa pelepasan, minyak urapan, dan yang lain-lain. Ya, kita hidup di dalam circle yang seperti itu. Tetapi sebenarnya Alkitab tidak pernah menulis hal-hal tersebut yang baru saya sebutkan untuk membuat rohmu berkobar-kobar dan menyala-nyala. Tetapi Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa bukankah hati saudara dan saya berkobar-kobar ketika kita melihat Kristus, bertemu dengan Kristus pada saat saudara menyelidiki firman. Saya mendapatkan banyak kesaksian pada waktu online maupun onsite, pada waktu mereka datang di kebaktian. Dan mereka mendengar bagaimana Kristus diberitakan. Orang yang puluhan tahun di gereja, mereka duduk dan mereka bilang, saya gak bisa berhenti nangis Pak. Waktu Bapak menjelaskan gospel connection. Saya gak bisa berhenti nangis waktu melihat betapa kasih karunia Tuhan itu begitu besar. Saya jadi kembali kepada kasih saya yang mula-mula. Saya sepertinya diperbaharui. Hati saya berkobar-kobar lagi. Bukankah itu yang terjadi pada saat saudara mendengar tentang Injil? Amin saudara. Itu yang menjadi intinya. Dan kemudian bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saudara, kalau saudara melihat Old Testament, saya mengingatkan saudara lagi, Old Testament is New Testament concealed. Ya, perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum diungkapkan. Tetapi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan dan digenapi melalui siapa? Yesus Kristus. Nah, saya ada satu ayat lagi yang saya akan bacakan sebelum kita masuk ke dalam cerita Habel, yaitu Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ayo kita baca sama-sama. Ini juga mengkonfirmasi apa yang kita baca minggu lalu di Lukas. 1, 2, 3, baca sama-sama. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang siapa? Aku. Siapa aku ini? Yesus. Wah, ini copot nih saudara. Yesus Kristus. Ayat 40, baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang siapa? Yesus. Sehingga waktu saudara membaca kitab suci dan saudara menemukan Kristus, itulah yang membuat saudara datang kepada Kristus. Jadi hari ini saudara, waktu saudara dengar ini semua, saya mau hidup saudara itu dikalibrasi. Apa yang menjadi fondasi hidupmu? Apa yang menjadi pusat hidupmu?
Minggu lalu mungkin saudara mendengar tentang Jesus is the better Adam. Senin saudara terkalibrasi. Tetapi karena masalah hidup yang menghimpit saudara, saudara perlu dikalibrasi ulang. Sehingga waktu saudara membaca, mendengar firman Tuhan, waktu saudara diingatkan, saudara melihat dan menemukan Yesus kembali. Saudara diingatkan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Datanglah kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Katakan kepada dirimu, datang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Yang online bisa tulis, datang kepada Yesus karena Dialah sumber kehidupan. Amin saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Datang kepada Dia. Nah hari ini kita akan berbicara, kalau minggu lalu kita true and better Adam, hari ini kita akan bicara true and better Abel. Tahukah saudara Abel itu Habel adalah gambaran dari Kristus. Ya, gambaran bahwa Kristus adalah Habel yang sejati dan Habel yang lebih baik. Nah kita akan bergantian bersama-sama, kita akan baca sama-sama. Saya akan baca yang putih, saudara baca yang kuning. Dari Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Oke? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara, selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain. Dan Kain menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Maka hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6 saudara. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10, firmannya, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalang aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan mengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Nah saudara, cerita Kain dan Habel ini sudah gak asing. Saudara sering mendengar persembahan Kain dan persembahan Habel ini dibedakan seperti apa. Dan kemudian cerita Kain dan Habel ini adalah kematian dan pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia yang tercatat di Alkitab. Karena apa? Keberdosaan, karena kejahatan, ada kecemburuan yang mengarah pada kedengkian dan akhirnya jadi pembunuhan. Betul ya saudara? Nah kita akan masuk langsung dan akan melihat beberapa kontroversi di sini dan terutama di ayat yang keempat, dan kita akan melihat sesuatu yang sangat penting. Nah di ayat yang keempat dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah saudara, banyak orang itu waktu melihat perjanjian lama dan melihat misalnya, saya kasih contoh, Nuh berkenan di hadapan Tuhan, Abraham berkenan di hadapan Tuhan, siapa lagi? Henok bergaul dengan Tuhan, Habel mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan.
Nah, waktu kita melihat perjanjian lama berbicara seseorang diterima oleh Tuhan, berkenan dan benar di hadapan Tuhan, tanpa pengertian Alkitabiah yang benar, seringkali kita berpikir bahwa orang itu pasti perbuatannya benar, saleh, tanpa dosa di hadapan Tuhan. Betul atau betul, saudara? Ya, seringkali kita berpikir dan seringkali kita mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Makanya kamu harus jadi seperti Nuh. Makanya kamu harus jadi seperti Habel yang mempersembahkan korban dengan baik. Makanya kamu harus seperti Abraham. Betul ya, saudara? Tetapi tahukah saudara, kalau saudara menyelidiki lebih dalam, Habel tidak terlalu banyak ceritanya. Tetapi kalau saudara menyelidiki cerita Abraham, Abraham gak sempurna, pembohong, berzina juga sama Hagar. Bagaimana orang yang seperti itu bisa dianggap berkenan di hadapan Tuhan dan diterima oleh Tuhan? Daud apalagi dibilang katanya a man after God's own heart. Tetapi dia berzina, dia merencanakan pembunuhan, kok bisa? Nah, kalau kita melihat seperti itu tanpa berpikir dari sisi Alkitabiah yang benar, pengertian Alkitab Perjanjian Baru menganggap konsep itu nggak benar, saudara. Bukan itu. Contohnya apa? Di Roma 3 ayat 10-11. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada yang apa? Benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Maksudnya mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Katakan sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Semua itu termasuk saudara dan saya enggak? Termasuk. Tanpa Kristus. Semua orang. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sampai diulang-ulang, seorang pun tidak. Alkitab jelas berbicara bahwa ini tidak Alkitabiah kalau kita berpikir bahwa Habel diterima karena dia perbuatannya saleh. Gitu loh, saudara. Nah, mungkin saudara berpikir, ya kalau di Perjanjian Baru ada Yesus, kalau di Perjanjian Lama gimana? Enggak ada Yesus. Roma 3 ayat 23 berkata karena semua orang. Yang online bisa tulis itu di kolom komen. Semua orang telah apa? Berbuat dosa. Dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi kita harus melihat ini. Lah lantas pertanyaannya kan begini. Apa alasan Tuhan untuk menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Betul atau tidak? Pertanyaannya begitu. Loh, ini kok ditolak, satu ditolak, satunya diterima. Why Abel's offering was accepted? Kenapa? Sebagian berpikiran bahwa penyebabnya adalah persembahan Kain mempersembahkan hasil tanah, gandum, dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan Kain mempersembahkan korban dari ternaknya, yaitu domba yang sulung dan lemak-lemaknya. Oke, itu ada benernya. Tetapi kalau kita lihat saat Anda masuk ke dalam kitab Imamat, di mana hukum Taurat itu menjelaskan secara detail korban-korban yang harus diberikan kepada Tuhan oleh bangsa Israel. Di sana juga disebutkan sama seperti korban binatang ternak dan domba, korban hasil bumi dan hasil tanah pun diterima oleh Tuhan. Gandum dan tumbuh-tumbuhan, meskipun itu fungsinya berbeda, tetapi tetap diterima oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Jadi ternyata persembahannya itu bukan masalahnya. Dengar kan? Persembahannya bukan masalahnya. Karena apa? Later kalau saudara fast forward di kitab Keluaran, pada waktu Tuhan memberikan hukum Taurat dan ditulis secara detail di kitab Imamat, ternyata persembahan grain offering, ya, tumbuh-tumbuhan, gandum, hasil tanah, itu diterima sama Tuhan. Meskipun fungsinya berbeda, tetapi itu tetap diterima. Lah kok kenapa ini ditolak? Jadi alasan bahwa persembahan Habel adalah binatang dan persembahan Kain adalah hasil bumi sebagai penyebab penolakan Tuhan dan penerimaan Tuhan, itu alasan yang kurang tepat. Lantas apa penyebabnya? Nah, disinilah kalau kita mau menafsirkan sesuatu jangan pakai ide sendiri, saudara. Dan tanya Roh Kudus, terus kemudian saudara bilang, aku dengar dari Tuhan. Kalau saudara melakukan itu bertobat. Kalau ada hamba Tuhan yang mendengar ini dan Anda mendengar, Anda perlu bertobat. Kenapa? Karena kalau kayak gitu bisa lain-lain penafsirannya. Yang setuju katakan amin. Jadi
Gimana caranya tahu untuk menafsirkan ini? Maka cara yang paling benar adalah biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Amin saudara. Jangan menggunakan pewahyuan-pewahyuan manusia yang berkata Tuhan berkata kepada saya, atau saudara cocokologi atau gatokologi ya saudara ya. Kita perlu bertobat dari itu semua. Nah, apa kata Alkitab di sana? Nah, kalau kita pergi ke Ibrani 11 ayat 4. Saudara, Ibrani 11 saya kasih backgroundnya. Ibrani 11 adalah daftar dari pahlawan-pahlawan iman. Tetapi pahlawan-pahlawan iman itu kalau saudara lihat, ada Rahab yang seorang pelacur, diterima Tuhan. Ada Abraham, ada Daud, ada Henok. Ini listnya macam-macam. Orang saleh tapi juga ada pelacur. Bayangkan saudara, campur baur. Lah apa yang membuat mereka menjadi pahlawan iman? Nah ya jelas, namanya aja pahlawan iman. Lihat, Habel ternyata persembahannya diterima karena apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang, ayo semuanya baca, yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Masih ingat ayatnya tentang Abraham? Abraham percaya kepada Tuhan dan imannya dianggap sebagai kebenaran. Kelakuannya belum benar, tetapi imannya yang percaya kepada sang kebenaran, disitulah dia dianggap benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Hari ini cerita Habel masih berbicara kepada saudara dan saya bahwa Habel itu hidup karena iman. Katakan sama-sama iman. Persembahannya itu adalah luapan imannya. Saudara menangkap ini ya? Makanya kalau tadi sola scriptura yaitu Alkitab saja, solus Christus yaitu Kristus saja, kita hidup oleh sola fide. Kita beriman kepada Allah saja. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudara ada sebuah pelajaran yang luar biasa. Bahwa hidup kita adalah hidup oleh iman. Iman itu tidak melihat kondisimu sekarang. Tetapi saudara percaya kepada siapa yang memegang hidupmu. Siapa yang menyelamatkan hidupmu. Lihat ayat 2 ayat kemudian. Itu kan Ibrani 11 ayat 4. Saya kebanyakan ngomong Roma ya. 6 bulan ngomong Roma. Ngomongnya mau ngomong Roma lagi gitu. Ibrani 11 ayat 6 berkata apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara sadar bahwa hidupmu ini gak bisa hidup tanpa Tuhan. Iman itu bicara trusting. Bukan cuma hanya percaya, ya aku percaya martabak itu enak tapi saudara gak pernah makan. Ya itu namanya bukan iman ya saudara ya. Tetapi saudara percaya dan kemudian mempercayakan hidupmu. Saudara bisa percaya bahwa ini bisa menahan berat saya. Tetapi kalau saya enggak leaning on it, kursi itu saya bilang bisa enggak menahan berat saya? Bisa. Tetapi kalau saya tidak duduk di atasnya, maka saya belum menghidupi iman saya. Iman itu adalah trusting. Will you trust God in your life? Di dalam hidup saudara. Kenapa saudara hidup ini masih seringkali kita ini bergumul dengan iman kita. Makanya kita pernah membuat khotbah berseri bergumul dengan keraguan. Tahukah saudara waktu saudara ragu sebenarnya saudara semakin serius dengan imanmu. Ragu itu bagus, it's okay. Karena waktu saudara ragu saudara ingin mencari tahu. Saudara ingin mengeksplor, berefleksi untuk supaya saudara sadar di mana saudara menaruh pijakan hidupmu, kakimu di dalam hidup saudara. Hari ini di mana imanmu berada? Apakah imanmu berada di uangmu? Imanmu berada di kekuatanmu sendiri? Nah kita kontraskan ya, apa yang terjadi dengan Kain? Kita lihat, lantas apa alasan Tuhan menolak persembahan Kain?
Nah kita lihat ya, Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Stop dulu saudara, lihat saya. Yang online bisa lihat saya. Lihat saudara di sini adalah Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lihat, apakah korban persembahannya yang tidak diindahkan, tetapi yang lebih dulu disebut adalah Kain dan korban persembahannya. Tadi juga begitu, Habel dan korban persembahannya diterima dan dianggap berkenan. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Saudara, kita perlu sadar, yang ditolak bukan persembahannya tetapi orangnya. Dengar saudara, yang ditolak bukan persembahannya tetapi orangnya. Kenapa? Persembahan sebenarnya adalah luapan dari ungkapan dan manifestasi dari orangnya. Itulah sebabnya kalau Anda selidiki etika kekristenan, itu bukan etika perbuatan tetapi etika motivasi. Perbuatannya bisa kelihatannya baik, tetapi kalau motivasinya nggak baik, maka Tuhan tidak bisa terima itu. Betul ya saudara? Saudara perlu sadar bahwa somehow kita perlu sadar bahwa ada sesuatu yang salah dari hati Kain. Cara dia mempersembahkan korban, motivasinya mempersembahkan. Petunjuknya di mana? Di ayat yang ke-6. Dilihat firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ditanyai. Saudara lihat nggak? Kalau sudah notice ya, waktu Adam jatuh dalam dosa, siapa yang cari Adam duluan? Tuhan. Tuhan ngasih kesempatan. Adam, di mana kamu? Mau aku sembunyi, aku takut karena aku telanjang. Loh, siapa yang ngasih kamu tahu kamu telanjang? Oh, kan Tuhan tahu siapa. Ngapain dia? Dikasih kesempatan. Ini dikasih kesempatan. Loh, kenapa kok kamu panas, mukamu muram? Mengapa kamu panas, mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dikasihin. Loh, kalau kamu cek hatimu, kalau hatimu benar, kamu gak akan seperti ini. Betul atau enggak saudara? Saudara pernah punya anak, terus anak saudara melakukan sesuatu yang salah, terus kemudian saudara tanyai, dan saudara ajak percakapan seperti ini saudara? Pernah ya saudara? This is exactly what God is doing. Tetapi jika engkau berbuat baik, kamu gak akan takut, kamu gak akan panas, gak akan muram. Somehow dari ayat ini Kain sebenarnya tahu apa yang salah di dalam hatinya. Betul atau tidak? Tahu. Nah, kita nggak tahu karena Alkitab tidak menjelaskan apa itu. Tetapi nanti bisa kelihatan. Karena pertanyaannya di ayat 7. Ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Karena ada pertanyaan itu, tetapi Kain tidak meresponi Tuhan. Kain tidak mengindahkan percakapan yang dimulai oleh Tuhan. Kain bahkan marah sama Tuhan, marah sama brothernya. Apa yang terjadi? Dari sini kalau saudara saya menyelidiki ya, beberapa teolog-teolog yang menulis banyak tentang hal ini. Dosa Kain, hati Kain yang jahat, hati Kain yang menolak Tuhan, itu sebenarnya adalah dosa kita semua. Mirip sekali. Dosanya adalah self-righteousness and self-reliant. Dosa Kain adalah kebenaran diri sendiri. Aku mau gini, aku sudah bagus memberikan persembahan. Kok pakai dicek-cek, mengandalkan kekuatan, mengandalkan diri sendiri. Aku tidak peduli, aku tidak butuh. Aku pakai caraku sendiri. Akarnya di mana? Akarnya di hati. Sebelum dosa itu keluar di perbuatan dan pikiran, itu semua dari hati. Kalau sudah perhatikan di sini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu baca sama-sama yang huruf besar 1, 2, 3. Hati Kain menjadi sangat panas. Hatinya membara dengan marah. Karena apa? Dia merasa, aku sudah susah-susah, sudah bagus tak kasih persembahan. Sudah pernah bersikap seperti itu kepada Tuhan? Udah bagus aku datang ke gereja, lumayan nih. Saya pernah diceritain orang, aku iki yo jadi bojo nyeleweng yo enggak, kerja yo iyo, nang gereja loh aku ya nang gereja. Masih aku main game terus tapi at least nang gereja atau WhatsAppan terus. Lumayan loh aku iki.
kebenaran yang dibangun atas dirinya sendiri. Gak nyeleweng. Gaji tak openi bojoku ambil anak-anakku. Meskipun ya aku punya hidup sendiri. Kebenaran atas dirinya sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Begitu ada sesuatu, Tuhan mana buktinya? Bojo. Percuma. Sombong. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Hati Kain menjadi sangat panas. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Saudara lihat ya. Dosa adalah permasalahan apa? Permasalahan apa? Hati. Katakan sama-sama, permasalahannya di hati saya. Amin saudara ya. Yang online bisa. Masalahnya ternyata di hati. Kain berdosa di dalam hatinya. Persembahannya ditolak karena hatinya. Kain marah di dalam hatinya. Perbuatan Kain adalah manifestasi dari keadaan hati yang berdosa. Saudara-saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa pergi ke gereja, saudara bisa kelihatannya ngomong amin, tetapi hatimu gak ada yang tahu. Betul atau enggak saudara? Ini loh, hati. Makanya kita selalu bicara bukan tentang steps. Kalau saudara notice ya, semua pembicaraan tentang Injil itu tentang hati. Kalau Tuhan bicara tentang persembahan, perpuluhan, tentang pemberian, itu bukan tentang duitnya. Gak butuh duit. Tetapi bicara tentang masalah hati. Kalau Tuhan bicara tentang kekudusan, Tuhan, aku gak peduli dengan pengorbanan-pengorbananmu. Aku muak dengan pengorbanan-pengorbananmu. Marilah kita duduk dan berperkara di Amos. Apa? Bicara tentang apa? Hati. Hati. Jadi hari ini jangan salah kaprah, saudara. Kita ini selalu cari celah untuk memanipulasi Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita perlu bertobat. Karena bukan persembahannya yang ditolak, tetapi hati Kain yang ditolak. Yang setuju katakan amin, ya. Dan saudara ya, coba kita lihat ya ayat 7b. Kalau hatimu gak bertobat, kalau hatimu tidak dikalibrasi, kalau hati saudara dan saya terus berada di dalam jalur itu, saat kita dipengaruhi oleh dosa, temptation, pencobaan, dan kita tidak bertobat, saat kita membiarkan pikiran-pikiran yang menyeleweng itu bercokol, saat kita entertain the thought of sin, pikiran-pikiran dosa. Lihat, dosa sudah apa? Mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Dan kalau kita tetap ada di jalur itu dan tidak mau bertobat, dikatakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Maksudnya apa? Mestinya kamu bertobat, maka dosa itu dikalahkan. Tetapi lihat, maka kalau saudara tidak bertobat, maka bukan kita yang berkuasa atas dosa, tetapi dosa yang berkuasa atas kita. Betul atau tidak? Saudara pernah enggak? Saudara lagi duduk ngomong-ngomong sama orang, terus tiba-tiba saudara tersinggung oleh perkataan orang itu. Pertamanya kan biasa. Terus apa yang terjadi? Saudara mulai mikir-mikir kan. Betul gak? Kurang ngajar bang Iko. Dia gak ru ya, sapa aku? Maya, ini Surabaya ya saudara ya. Persebaya wani, bonek gitu. Mentero tak sepro air iki. Sambil makan. Ngajar mulai mukanya merah. Saudara pikir-pikir. Tiba-tiba saudara pulang marah-marah. Aku gak gelem mangan mana ambek dhek. Ora ngajar iki, perlu tak labrak. Loh, tadi makan-makan loh. Nggak ada maksud mungkin orang tersebut, tetapi kurang sensitif, ceplas-ceplos. Saudara mulai berpikir, apa yang terjadi? Marah, panas. Apa yang terjadi? Pengen ngelabrak, sudah bikin rencana. Engko nek ketemu yo, tak enteni nang ngarep kok wong-wong akeh. Tak sekak deh. Wah, gitu kan saudara. Mungkin saudara di dalam pertemuan keluarga. Siapa? Adikmu, pamanmu, sepupumu, sahabatmu. Saudara terus ini terjadi. Apa yang terjadi? Lama-lama. Seperti lingkaran setan gak bisa keluar dari itu semua. Akhirnya lama-lama saudara semakin benci dan semakin benci. Sehingga akhirnya masuk ke dalam dosa, berbagai dosa yang lain. Dan lihat apa yang terjadi.
Maka kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Ayat 9 progresnya persis seperti dengan Adam. Ditanyain lagi loh, ada kesempatan lagi untuk bertobat. Di mana adikmu? Aku nggak tahu. Emangnya aku suster adikmu? Gitu, adikku, gitu saudara. Gak ngurus, gitu saudara. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu kepadaku dari tanah. Saudara, setiap dosa kita, seberapa hebat kita menyembunyikannya, seberapa hebat kita berpura-pura, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kain mungkin masih berusaha membersihkan tubuhnya dari darah adiknya. TKP pembunuhannya, betul saudara? Mengubur tubuh adiknya, membersihkan darahnya, tetapi darah yang tercurah ke tanah itu berteriak kepada Tuhan. Darah Habil tercurah ke tanah berteriak kepada Tuhan. Para teolog-teolog dan pakar Alkitab berkata bahwa darah Habil berteriak kepada Tuhan. Vengeance and justice, keadilan, pembalasan dan penghukuman. Darah Habil berteriak kepada Tuhan untuk membalas. Ini ada dosa gara-gara orang ini. Dan saudara lihat konsekuensi dosa. Konsekuensi dosanya apa? Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangannya. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini lebih parah daripada kutuk Adam. Kalau kutuk Adam dikatakan apa? Minggu lalu kita sudah belajar ya. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Tanahnya masih berhasil, masih bisa dikerjakan. Kalau ini tadi, tanahnya tidak akan menghasilkan, memberikan hasil sepenuhnya lagi bagimu. Jadi kalau Adam itu adalah kegagalan dan kesia-siaan, ini double. Gagalnya makin banyak dan kesia-siaan semakin banyak. Dan dikatakan kamu akan menjadi pelarian. Bahasa asli pelarian itu, kamu akan punya banyak musuh. Karena hatimu yang jahat, marah itu, akan begitu banyak orang yang akan benci terhadap engkau. Akan ada begitu banyak orang yang salah mengerti terhadap engkau. Saudara, kalau kita lihat ini semua ya, bukankah ini dosa manusia? Benar gak sih? Susah payah cari uang. Kalau akhirnya dapat, harus dapatnya pakai darah. Harus dapatnya nilep orang, makan orang, nipu orang. Betul kan? Sehingga ada korban, sehingga saudara dimusuhi orang, reputasimu hancur. Akhirnya dapat apa? Kelihatannya dapat uang banyak, tetapi hatinya tetap kosong. Kamu akan menjadi pengembara di bumi. Kamu akan keliling cari makna kehidupan di bumi ini, tetapi kamu gak pernah nemu. Kamu berusaha untuk mencari penerimaan, berusaha mencari makna kebahagiaan, kepuasan, gak pernah nemu. Keliling, apa yang terjadi? Inilah kutuk Kain. Saudara dan saya kalau tidak bertobat dan tidak menerima Kristus, inilah hasil dari hidup kita. Firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ayo baca sama-sama yuk. Ini Alkitab bicara gini. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sepi, pelarian. Saudara tahu di Alkitab selalu bilang Abraham dari Ur Kasdim, ya kan gitu. Yesus dari Nazaret. Kalau si siapa? Kain ini, dia tidak ada dari mana-mana, tidak punya identitas. Saudara, bukankah manusia itu seperti itu? Aku adalah seorang businessman, tiba-tiba bisnisnya hancur, tidak punya identitas. Aku adalah seorang suami, kepala keluarga, keluarganya berantakan, gak punya identitas. Di mana identitasmu? Apa yang menjadi fondasi kau bangun identitasmu?
Gak ada identitas sama sekali. Kalau orang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, dia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami datangnya hari baik, keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Mungkin sudah bilang, loh orang itu banyak yang kaya loh saudara. Pastor banyak loh yang kaya. Tapi buktinya mana? Saudara, kalau saudara nonton semua film-film yang ada di Netflix, ya yang paling baru Squid Game gitu saudara ya. Yang gak punya duit berpikir bahwa duit akan memberikan dia kepuasan sehingga dia rela mati untuk dapetin itu. Spoiler alert, saya gak akan kasih tahu lah. Tapi yang kaya bosen dengan kekayaannya sehingga dia membutuhkan sesuatu yang exciting karena dia tidak memiliki makna. Jadi sebenarnya masalah yang kaya dan yang miskin sama. Semuanya menjadi pengembara. Gak menemukan makna apa-apa. Betul saudara? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Identitasmu di mana? Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Dari tadi saudara dengar tentang Kain. Kain ini merepresentasikan siapa? Who does Cain represent? Kain adalah representasi kita. Orang manusia berdosa. Keadaan kita yang mendirikan kebenaran atas dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang lebih buruk saudara, dari kegagalan, dari permusuhan dengan orang lain, dari kesia-siaan, dan yang lebih parah seperti minggu lalu adalah apa? Keterpisahan dari Tuhan. Karena Tuhan melihat dosamu, dia harus menghukum engkau karena dia adalah Allah yang adil. Dia harus membalas engkau setimpal dengan dosamu. Kita semua mestinya ada di bawah murka Allah. Murka Allah ada di atas kita. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Darah Habel yang tercurah ke tanah dan yang berteriak adalah simbol pertanggungjawaban kita dari semua dosa yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, menindas orang lain, marah terhadap orang lain. Masih ingat Yesus bilang apa? Kamu pikir kamu belum pernah membunuh? Kalau kamu marah kepada saudaramu, kamu patut dihukum seperti orang yang membunuh. Kenapa? Lihat, Kain awalnya dari mana? Hatinya panas karena marah. Sama aja. Perbuatannya belum membunuh, tetapi hati kita sudah sama dengan orang yang membunuh. Menindas orang lain, marah terhadap orang lain. Dari semua konsekuensi dosa kita, kita harus mempertanggungjawabkannya di depan Tuhan yang Maha Adil. Pelanggaran kita semestinya harus dihukum. Tapi puji Tuhan ya, ini cerita perjanjian lama. Disinilah ada Injil kabar baik. Puji Tuhan ada kabar baik. Yang setuju katakan amin. Karena ceritanya gak berhenti sampai di situ. Saudara, saya akan sedikit berikan secara cepat persamaan Kristus dengan Habel. Saudara, kalau kita lihat darah Habel yang tercurah itu adalah bayangan darah seorang juru selamat yang juga tercurah, namanya Yesus Kristus. Nah, saya akan berikan perbandingan secara cepat dan kita akan masuk ke klimaksnya. Apa perbedaan antara darah Habel dan darah Yesus? Saudara, kalau saudara lihat Habel dan Kristus itu banyak persamaannya. Yang pertama, Habel adalah seorang gembala. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan bangsa Israel, dibilang apa? Aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dikatakan bahwa dia berkata bahwa saudara dan saya adalah domba-dombanya. Yesus adalah gembala agung kita, gembala yang sejati. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Habel mati dibunuh oleh saudaranya. Nanti saudara akan lihat Yesus pun juga seperti itu. Habel mempersembahkan korban. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Yesus adalah anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya sendiri untuk menghapus dosa. Saudara masih ingat Yohanes Pembaptis berkata di Yohanes 1 ayat 29, lihatlah dia, anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa manusia. Ini adalah persamaannya. Kalau Habel mempersembahkan korban melalui domba,
Yesus sebagai imam besar, dialah anak domba Allah itu. Kalau Kain adalah gambaran dari kita manusia yang berdosa, dan Habil adalah gambaran dari bayangan dari Kristus. Siapa yang menyalibkan Kristus? Habil yang sejati. Saudara dan saya, Habil yang sempurna di atas kayu salib. Dosamu dan dosa saya. Kain membunuh Habil, saudara dan saya juga sebenarnya menaruh Kristus di atas kayu salib. Karena kita, karena pelanggaran kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan atas Dia, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada persamaan yang ketiga, bahwa Habil tidak bersalah dibunuh oleh saudaranya, tetapi Yesus adalah inkarnasi Allah tanpa dosa, disalibkan oleh saudara-saudaranya, yaitu siapa? Orang Yahudi. Makanya Yesus dibilang yang sulung di antara segala-galanya. Saudara dan saya semestinya binasa, tetapi saudara dan saya, dosa kita yang ditanggung di atas kayu salib. Kita yang mestinya menerima pembalasan, kita yang mestinya menerima penghukuman, kita yang mestinya mengalami murka keadilan Allah. Tetapi Yesus, Habil yang sejati, Habil yang sempurna, Habil yang lebih baik, menanggungnya di atas kayu salib. Kalau darah Habil tercurah ke tanah, berteriak kepada Tuhan, berteriak dari tanah keadilan, pembalasan, dan penghukuman. Di Ibrani 12 ayat 24 dikatakan begini. Saya akan bacakan buat saudara. Kita juga diterima oleh Yesus sendiri, sang perantara dalam perjanjian yang baru. Secara rohani kita dipercik dengan darah Yesus yang membersihkan hati nurani kita dari dosa. Darah Habil, orang yang pertama dibunuh, tidak membawa berkat melainkan kutukan. Tetapi darah Yesus membawa berkat yang besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow! Kalau darah Habil berteriak keadilan, penghukuman, murka, pembalasan, darah Habil berteriak seperti itu atas dosa saudara dan dosa saya. Karena semua dosa kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi darah Yesus tercurah di atas salib dan berteriak juga kepada Tuhan. Tetapi teriakannya bukan pembalasan, teriakannya bukan keadilan, teriakannya bukan murka. Tetapi teriakannya apa? Di Lukas 23 ayat 24. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah teriakan Yesus. Yesus bukan minta pembalasan, tetapi biar aku saja yang menanggungnya, biar aku saja yang menjalaninya. Sehingga mereka yang mestinya ada di tempatku ini, kita tukar tempat. Sehingga pembalasan murka Allah itu, biar aku yang menyerapnya, dan bukan domba-dombaku. Karena akulah gembala yang baik. Darah Yesus tercurah di atas salib, berteriak kepada Tuhan. Darahnya berteriak apa? Anugerah, pengampunan, dan belas kasihan saja. Darah Yesus menyerap pembalasan, hukuman, keadilan. Tetapi pada waktu dia di atas kayu salib, karena dia adalah Tuhan sendiri, dia juga mencurahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya di atas salib kasih dan keadilan Tuhan bertemu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menjadikan Yesus, Habil yang sempurna itu, dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Itulah Injil. John Calvin bilang begini mengenai Ibrani 12 ayat 24. Darah Kristus berteriak jauh lebih kuat karena darahnya tersedia untuk memberikan pengampunan atas dosa kita. Darah Habil tidak berteriak untuk itu, karena darah pembunuhnya hanyalah yang berteriak menuntut pembalasan di hadapan Tuhan. Tetapi darah Kristus berseru dan menyerukan penebusan yang dikaryakannya untuk terus terdengar kepada Tuhan setiap hari. Bukankah ini merupakan kabar baik, saudara?
Saudara, tadi terjemahan dari Ibrani 12 ayat 24 adalah terjemahan sederhana Indonesia. Di dalam terjemahan baru, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kepada Yesus, perantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara tahu, berbicara lebih kuat itu bukan past tense. Artinya cuman sekali dulu. Tetapi present tense. Bukan spoke tetapi speaks. Oh sorry ini salah ya Bu, spekas ya. Speaks. Artinya apa? Terus menerus. Artinya begini saudara. Waktu Yesus berkata Lukas 23, 24. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai hari ini setiap kali saudara jatuh dalam dosa. Setiap kali saudara gagal untuk memenuhi standar Tuhan. Dan saudara datang kepada Tuhan dan untuk bertobat. Saudara datang kepada Tuhan. Tuhan ampunilah aku. Tuhan aku ini orang berdosa. Tolong aku. Disitulah Yesus berkata. Darah Yesus berteriak kepada Allah Bapa. Ampunilah Michael Christian. Karena untuk dia aku sudah mati di atas kayu salib. Ampunilah nama saudara siapa? Karena untuk dia aku sudah menjalani salib. Aku jadi dosa meskipun aku tidak mengenal dosa. Karena aku mengasihi nama saudara. Saudara tulis itu. Siapa saudara? Karena itulah saudara bisa mendapatkan perkenanan Allah. Karena sampai saat ini darah Kristus terus menerus berteriak pengampunan atas nama saudara. Berteriak pengampunan dan anugerah, kasih karunia dan belas kasihan. Saudara diselamatkan karena ada orang yang menanggungnya. Saudara, setiap kali kita perlu diingatkan akan ini. Kenapa? Karena pertobatan itu bukan hasil pertobatanmu 5 tahun yang lalu. Tetapi hari ini pun kalau saudara bertobat, saudara tetap diterima Tuhan. Hari ini saudara perlu ingat, kalau aku gagal tadi pagi tentang sesuatu, aku bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap bilang, ampuni dia. Karena aku sudah mati bagi dia. Darahku sudah tercurah untuk menebus dosa, menebus setiap hidup kita semua. Sehingga pengalaman pertobatan saudara bukan sesuatu yang terjadi tahun lalu. Tetapi hari ini, fresh. Hidupmu oleh anugerah, hidupmu karena anugerah. Dan akan terus ditopang oleh anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Jesus is the true and better Abel. Yesus adalah Abel yang sejati, Habel yang sejati, Habel yang sempurna. Nah sekarang terakhir saudara, saya cuma punya 3 menit. Aplikasi hidup. Saudara, tahukah saudara setiap kita membangun kehidupan dan menjalani kehidupan? Betul saudara? Saya mau tanya sama saudara. Siapa yang saudara percayai? Apa dasar saudara hidup ini? Pekerjaanmu, ibadahmu, pelayananmu. Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi fondasi? Siapa yang kamu percayai? Saudara, banyak orang berpikir bahwa loh kan aku sudah melayani Tuhan. Aku kan sudah begini, aku kan sudah begitu. Saudara dengarkan. Setiap kali ya saya konseling sama orang. Aku kan sudah percaya sama Tuhan. Aku kan sudah melayani Tuhan. Aku kan sudah. Saudara, fokus dari perkataannya dia apa? Aku kan sudah. Iman itu bukan percayanya pada aku kan sudah. Bukan. Tetapi iman itu percayanya Yesus sudah mati dan bangkit bagiku. Yesus sudah jadi dosa supaya aku yang berdosa jadi benar. Yesus lebih dulu, lihat. Manusia selalu bilang apa? Aku kan sudah begini, aku kan sudah begitu, aku kan sudah memberi, aku kan sudah melayani. Saudara, pertanyaannya itu loh, dengarkan. Siapa yang kamu percayai? Kalau kamu percayai sama aku, disitulah kamu akan seperti Kain. Mendirikan kebenaranmu sendiri. Mengandalkan kekuatanmu sendiri. Waktu kamu pulang dari gereja ini, kalau kamu berpikir pahlawannya adalah aku yang harus, maka kamu sebenarnya kembali kepada dirimu sendiri. Tetapi biarlah saudara selalu ingat, pahlawan kita adalah Yesus.
Kristus, Sang Juru Selamat. Yesus sudah, maka kita. Yang setuju katakan amin. Yesus sudah, katakan sama-sama. Yesus sudah, maka saya. Amin saudara. Yesus lebih dulu, maka kita mampu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu loh Injil, beda saudara. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, sudah diberkati hari ini. Amin. Matius 7 ayat 21 sampai 23, lihat ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Lihat, persis seperti tadi saya. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lihat, di mana tumpuan imannya orang-orang yang ngomong itu? Di perbuatannya. Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perbedaannya orang yang beriman pada dirinya sendiri dan perbuatannya, kebenaran sendiri dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya ini, aku sudah begini loh Tuhan, aku sudah begitu loh Tuhan. Nanti Tuhan satu hari tanya sama saudara, kenapa kamu boleh masuk surga? Saudara jawabnya, aku sudah begini Tuhan, aku sudah begitu. Sudah kelihatan saudara, dari dulu saudara selalu bergantung pada kekuatanmu sendiri. Tapi biarlah hari ini saudara bertobat. Saya pun juga perlu bertobat, karena manusia suka mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi biarlah hari ini kita mengandalkan Kristus, mengandalkan Tuhan, menaruh iman kita kepada Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yet not I. Anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Katakan sama-sama, harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena dia Kristus dalamku. Jadikan lagu ini pernyataan kita, iman kita. Apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya? Nyanyikan, jadi doa. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa, Yesus yang pegang hari esokku, darah dan Dia berteriak anugerah kasih karunia. Amin. Mengalahkan maut, ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalam. Sembah Dia, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. We worship You. Setiap nafasku, ku mau serta Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkan. We worship You, dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti, bukan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Harapanku
usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Katakan, karena Dia Kristus dalamku. Saudara, kalau saudara mau bertobat di hadapan Tuhan, saudara mau meresponi firman Tuhan, saudara mau menjawab, siapa yang kami percayai Tuhan? Hanya Yesus saja. Yesus yang cukup. Dia yang menanggung dosa saudara dan dosa saya. Dan darahnya tidak berteriak pembalasan, tetapi darahnya berteriak pengampunan. Darahnya berteriak anugerah, belas kasihan. Betapa besar kasihnya. Dia menggantikan saudara dan saya. Hidupmu ditebus. Engkau bukan lagi harus mengembara, cari makna. Maknamu dikembalikan sehingga kamu bisa hidup untuk sesuatu yang kekal. Kalau saudara mau meresponi ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kalibrasi hati kami. Kami bertobat dari membangun kebenaran kami sendiri. Kami bertobat dari kata-kata kami yang selalu aku sudah begini, aku sudah begini. Ampuni kami Tuhan. Kami sering bermegah atas apa yang kami lakukan. Putar balik pikiran kami Tuhan. Biar kami bisa sadar kami ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami bertobat di hadapan-Mu. Biarlah semua yang Engkau percayakan dalam hidup kami itu bukan menjadi tanda kesuksesan kami, tetapi Kristus sudah cukup. Segala sesuatu jadi suram dibandingkan kemuliaan Kristus. Biarlah message seperti ini, biar message ini terus terulang-ulang. Roh Kudus, ingatkan kami setiap hari untuk kami kembali menaruh poros hidup kami di dalam Kristus saja Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati kita angkat hati kita dan wajah kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita akan akhiri kebaktian ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, seperti firman yang diberitakan hari ini, biarlah hidupmu terpaut kepada Kristus, imanmu, dan menaruh poros kehidupanmu karena Dialah satu-satunya. Pulanglah karena Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, shalom yang melimpah. Engkau utuh di hadapan Allah karena Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkatimu, menyertaimu dan memampukanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan.